A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidul arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam, amma ba'du. Hadirin seluruh jamaah dan segenap pendengar yang dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada pagi subuh di hari yang ke-14 dari Ramadan 1444 Hijriah ini. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih memiliki kekuatan iman, kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa, kita menahan haus kita menahan lapar dan dahaga untuk semata-mata menggapai ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita kepada Rasulullah dengan lafaz doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagai materi kajian kita pada pagi subuh ini, kami ambil dari salah satu surah di dalam Al-Quranul Karim, yakni surah Al-Fatah, yang dapat jamaah dan seluruh pendengar lihat nanti di dalam Al-Quran, surah Al-Fatah, dan ini terdapat di dalam ayat yang terakhir atau ayat ke-29. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan setidaknya ada 5 ciri, ada 5 sifat orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak pada hari ini mereka yang mengklaim diri, mengaku dan berkata, saya pengikut Muhammad, saya adalah orang yang mengikuti Rasulullah. Tapi apabila dilihat dalam praktek kehidupannya, tindak dan tutur katanya, perbuatan sehari-harinya sungguh jauh. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul. Muhammad itu utusan Allah. Dia orang yang menerima wahyu. Dia orang yang menerima petunjuk. Dia orang yang mendapatkan sesuatu dari Allah Ta'ala, diutus kepada kita umat manusia. Yang dikatakannya bukan menuruti kehendak hawa nafsunya. Siapa yang mengikutinya akan selamat di dunia, akan bahagia di akhirat. Dia betul-betul seorang Rasul, kata Allah Ta'ala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Orang-orang yang mengikutinya. Nah, ini dia. Masuk kita kepada ciri yang pertama. Asyidda'u 'alal kuffar. Ciri yang pertama, sifat yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Keras terhadap kekafiran. Tidak senang melihat sesuatu kemaksiatan. Tidak senang mendengar sesuatu yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah, apabila di dalam hati kita tidak ada marah, tidak ada benci melihat sesuatu yang berbau kekafiran, kemusyrikan, maka dapat dipertanyakan, sebetulnya yang kita ikuti itu Muhammad yang mana? Rasul kita itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang keras terhadap kekafiran. Toh nyatanya pada hari ini banyak orang yang mengklaim diri, mengaku dirinya pengikut Muhammad, tapi ternyata jangankan untuk marah, benci dan keras terhadap kekafiran, dia ikut tertawa bersama orang-orang kafir. Girah, semangat agamanya hilang. Bahkan ketika agamanya direndahkan, nabinya dicaci maki, dia tidak marah. Ingat yang dikatakan oleh Profesor Dr. Abdul Malik Karim Amrullah
atau yang kita kenal dengan Buya Hamka. Apa kata beliau? Apabila ghirah agama, ghirah semangatmu hilang, maka obatnya cuma satu. Apa itu? 3 lapis kain kafan. Artinya apa? Apabila memang tidak benci lagi, apabila memang tidak marah lagi, apabila memang tidak ada lagi rasa tidak suka melihat penentangan kepada Allah Ta'ala itu, maka sesungguhnya engkau sama saja dengan mati. Bangkai bernyawa, keimanan itu tidak berfungsi, bukan pengikut Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang kedua, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang antar sesama. Di balik mereka keras terhadap orang-orang kafir, mereka keras terhadap kemaksiatan, tidak suka kepada kemungkaran dan kemusyrikan, ruhama'u bainahum, mereka saling berkasih sayang antar sesama orang beriman. Kepada saudara, jiran, tetangga, sanak famili, handai tolan, dia begitu penyayang. Apalagi ini Ramadan, Ramadan bulan berbagi. Kita bagi sesuatu rezeki kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada jiran tetangga kita. Itu ciri sifat pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi buka puasa kita bagi kepada tetangga kita. Tapi jangan sampai kita membagi buka puasa, tapi ternyata kita bagi selepas daripada sholat tarawih. Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang kita infakkan itu, yang kita berikan dan sodakohkan itu, yang kita sendiri seharusnya suka. Jangan sampai, karena saya sudah kenyang, karena perut saya sudah penuh, tidak muat lagi, saya kasih. Itu salah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita ingin bagi buka puasa, ya bagi sebelum maghrib, bagi sebelum waktu berbuka. Ruhama'u bainahum. Sifat yang kedua yaitu penyayang, kasih kepada sesama orang-orang yang beriman. Yang ketiga, tarohum ruk'an sujada. Engkau lihat mereka ruku' dan sujud. Mereka ruku' dan mereka sujud. Artinya apa ini? Siapa orang yang mengerjakan ruku'? Siapa orang yang mengerjakan sujud? Yaitu orang-orang yang sholat. Yang menjadi pengikut Muhammad itu ya mereka sholat. Kalau dia mengaku dirinya pengikut Muhammad namun dia tidak sholat, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang dia ikuti itu bukan Nabi. Yang dia ikuti itu bukan Nabi, terus siapa? Labi, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai puasa iya, sholat enggak. Mulai dari jam 5:30 pagi sampai 5:30 sore dia tertidur. Itu seharusnya niat orangnya bukan nawaitu shauma ghadin, tapi seharusnya dia berniat nawaitu nauma ghadin. Ya aku tidur esok hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan yang keempat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan ciri yang keempat daripada sifat orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Apapun profesinya, apapun jabatannya, bagaimanapun kehidupannya, yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Dia selalu mencari karunia, mencari ridhonya Allah. Jadi petani beriman, jadi pedagang yang jujur, jadi pejabat yang tidak korup, yang tidak memakan hak-hak daripada kaum-kaum lemah. Pengikut Muhammad itu dimanapun mereka diletakkan, mereka selalu mencari karunia dan mencari ridho Allah. Dia menjadi seorang petani beriman. Kerjanya di ladang orang, di sawah orang, dia tidak khianat. Dia tidak curang, dia jujur. Disuruh nyemprot, dikasih racun 5 liter. Betul dia semprotkan 5 liter. Ini enggak. Dikasih racun 5 liter, disemprotkan 3 liter, yang 2 liter bawa pulang. Itu bukan pengikut Muhammad. Seorang pedagang yang jujur. Jadilah pedagang yang beriman. Yang tidak menjual sumpah palsu atas nama Allah untuk mencari keuntunganmu.
Maka sesungguhnya yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari ridho, mereka mencari karunia Allah. Jadi seorang pegawai yang beriman, tidak korupsi waktu. Masuk jam tengah 8, dia datang jam 9.30. Biar dikerjakan honor saja, tenaga sukarela saja. Salah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Karena sesungguhnya setiap kita nanti akan memikul kecurangan kita di hari kiamat.